Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Azhar, salah satu dosen pada program studi informatika di Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen atau SERDOS. Mata kuliah yang saya bawakan adalah analisis dan perancangan perangkat lunak, sebuah mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Software Engineer, di mana saya juga telah memperoleh sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, dan 2 sertifikasi internasional dari American Academy sebagai auditor dan project manager di bidang perangkat lunak. Analisis dan perencanaan perangkat lunak terdiri dari 16 pertemuan, yang mencakup 12 kali pertemuan tatap muka dan 4 kali sesi asistensi dan presentasi proyek. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka langsung di kelas, tatap maya melalui Zoom, serta penggunaan Learning Management System atau LMS ITK sebagai platform digital utama. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami konsep dasar rekayasa perangkat lunak, seperti siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, serta berbagai model proses seperti waterfall, iteratif, spiral, agile, dan pengenalan DevOps. Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan pada rekayasa kebutuhan, perencanaan arsitektur sistem, desain, antarmuka pengguna atau UI UX, serta evaluasi kualitas perangkat lunak berbasis standar ISO 25010. Pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, CPL 1, 2, 7, 9, 10, 11, dan 12. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu mencari, menganalisis kebutuhan, dan membuat dokumen perancangan perangkat lunak berdasarkan kasus di dunia nyata. Acuan proses pengajaran mata kuliah yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, materi dan RPS disediakan melalui LMS ITK. Pembelajaran juga didukung oleh presentasi interaktif baik secara luring maupun daring, guna memperkuat pemahaman mahasiswa. Interaksi dua arah dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, serta kerja kelompok antara dosen dan mahasiswa, baik secara langsung maupun online. Penilaian meliputi pretest, asistensi, tugas individu maupun kelompok, dan final project yang terdiri dari presentasi progres, presentasi final, dan laporan akhir sebagai bentuk evaluasi akhir berbasis proyek. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning dengan pendekatan kolaboratif, praktek langsung, dan presentasi interaktif. Referensi utama dalam perkuliahan ini berasal dari artikel jurnal ilmiah terbaru yang merupakan hasil dari penelitian saya, serta didukung oleh buku-buku karya ahli yang relevan dengan perkembangan perangkat lunak. Berikut ini adalah proses pembelajaran pada mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Kita hari ini akan melaksanakan perkuliahan ya. Perkuliahan pertama di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak ya. Jadi semoga experience atau pengalaman ketika di mata kuliah ini baik ya dalam belajarnya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ya, jadi sebelum kita mulai, ini ada absensi. Absensi nanti bisa dibuka di LMS ya secara online. Silahkan nanti dicek, jangan lupa absen ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pertama ini, kita akan membacakan, atau saya akan membacakan ya kontrak kuliah di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi deskripsi umum dulu ya. Jadi mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak ini, jadi ada membahas prinsip dan praktek pengembangan perangkat lunak secara sistematis melalui pemahaman konsep rekayasa perangkat lunak, siklus hidup, pengembangan SDLC, dan serta model proses seperti waterfall, iteratif, spiral, agile, dan pengenalan DevOps ya. Jadi nanti kalian juga akan berlatih ya ketika menganalisis kebutuhan, merancang arsitektur sistem, serta membuat berbagai diagram pemodelan ya. Jadi ada membuat UML, ada use case, activity, class diagram, sequence, dan deployment. Nah, jadi umumnya seperti itu. Yang dimana nanti kita akan melaksanakan beberapa tugas, ya, UTS, UAS, dan project ya. Seperti itu. Nah, jadi ada CPMK dan penilaian ya. Jadi di sini kalian harus bisa mencari, menganalisis kebutuhan, dan membuat dokumen perancangan perangkat lunak berdasarkan kasus di dunia nyata. Jadi di akhir pertemuan atau di akhir perkuliahan, saya harapkan kalian semua bisa menguasai hal tersebut. Nah, jadi intinya adalah perkuliahan ini akan menerapkan project based learning, yang dimana di akhir perkuliahan ini akan membuat kalian itu sanggup
menyelesaikan masalah di dunia nyata ya. Jadi ketika kalian sudah terjun nanti di dunia kerja dan menjadi orang yang berprofesi sebagai analis atau developer atau project manager itu sanggup menyelesaikan project. Yang dimana komposisi nilai di mata perkuliahan ini ada keaktifan, tugas ya secara umum, tugas project, kuis, UTS dan UAS ya. Jadi tugas project ini nanti dikerjakan masing-masing ya. Jadi tidak ada berkelompok. Biasanya kan kalau mata kuliah lain kan berkelompok ya. Waduh, mohon maaf nih kalau di mata kuliah saya ini harus individu ya. Dan memang penilaiannya cukup besar, 30% ya. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke kontrak kuliahnya. Nah, jadi di sini ada sub CPMK dan bahan kajian ya. Jadi di 16 pertemuan ke depan akan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang dimana untuk hari ini di perkuliahan pertama kita memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak ya. Dan lanjut sampai ke UTS. Setelah UTS, nanti kalian akan diberikan studi kasus dan proyek yang berdasarkan dunia nyata yang akan dikerjakan. Yang dimana tiap minggu itu akan selalu eh, merepresentasikan hasil dari pekerjaannya setiap minggu, yang dimana juga harus dikonsultasikan ke saya ya sebagai dosen. Nanti akan saya review dan akan saya berikan masukan dan untuk pengembangannya akan terus dilaksanakan setiap minggu ya teman-teman ya. Jadi semangat. Nah lanjut. Nah, ini ada beberapa buku referensi. Nah, kalian bisa membaca ya. Ini juga sudah disediakan di perpustakaan ya. Di perpustakaan itu ada versi cetaknya ada dan versi softwarenya itu nanti saya upload di LMS. Jadi silakan baca. Jadi untuk referensi utama itu ada dua buku ya. Jadi buku pertama itu Introduction to Software Engineering yang ditulis oleh Ian Somerville. Ya. Yang kedua adalah Swaybook versi 3 itu Ian Somerville juga ya, yang dimana ini adalah buku utama yang harus kalian pegang sebagai dasar menjadi software engineering. Nah, lalu ada pendukung, ya, ini pendukung ini tidak kalah penting sebenarnya dan juga bisa memperluas ilmu kalian ketika mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama itu ada Software Engineering a Practitioner Approach, ya, by Roger, dan ada Requirement Engineering Fundamentals, ya, yang dimana ini ditulis oleh Klaus Paul dan teman-temannya, ya. Oke. Nah, peraturan umum seperti biasa di mata kuliah lain juga pasti ada, yang di mana nanti kecurangan, ketidakhadiran, keterlambatan, ya, tidak memenuhi syarat presensi, ya, kecurangan dalam pengisian presensi, ya, dan tidak hadir itu bisa dibaca sekalian. Nah, dari peraturan umum ini sudah cukup ya. Apakah ada yang mau ditambah peraturannya? Mungkin sudah cukup ya. Mungkin sambil berkenalan ya di sini di kelas ada Rizky, ada Zahra ya, ada Raffi, ada Jian, yang panggilnya Giant, ya. Ada Yahya, Yahya Wirya, ya. Ada Dimas, ada Sadik ya, Rahmi, Carmelita Angelin, ada Angela, Rajab, Andrew, Nazril, Miftah Jana, Nadira, Faiz, dan Muhammad Nasai. Ada Rehan, ada Rifkah ya. Oke, jadi saya harap di kontrak kuliah kita di peraturan umum ini bisa dipahami dan diterapkan ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita lakukan pretest dulu ya teman-teman. Jadi kita harus mengukur diri kita sebelum kita belajar ya. Jadi nanti bisa dilihat poin-poinnya. Nah, untuk kuisnya ini akan saya share linknya sebentar ya. Oke, silakan join teman-teman menggunakan kodenya ya. Ayo, kita sambil main game sedikit ya. Nanti di sini ada skornya yang bisa kita lihat. Nah, ini Rizky sudah masuk ya. Azril sudah. Oke. Ayo, baru 12. Masih ada nih, 13. Kodenya 032126. Ya, jadi nanti setiap mata kuliah pasti, sorry, setiap perkuliahan pasti ada pretest dan posttest yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian dari sebelum dan sesudah mengerjakan tes itu seperti apa. Ya, saya harapkan nilainya bagus semua ya, mulai dari pretest sampai posttest ya, berarti kalian belajar gitu kan. Kalau yang repot ini pretestnya jelek, posttestnya juga jelek, waduh, pusing kepala nanti. Sudah semua ya? Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit paling ya. Oke.
Oke, sudah selesai semua ya. Waduh, juara pertama Rizky Irswanda, luar biasa. Dimas Pramudia yang kedua, dan Raffi yang ketiga. Nah, selamat ya. Luar biasa ini memang teman-teman. Berarti ini sudah belajar dulu ini mungkin ya, sebelum kita berkuliah ya. Oke, kita lihat nanti setelah perkuliahan apakah naik ini nilainya ya. Kita cek dulu nih orang-orang ini. Oh iya, 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 iya. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi ya. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut materi yang dimana ini akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar ya. Nah, jadi apa itu perangkat lunak? Sebelum kita masuk ke rekayasa perangkat lunak, kita harus tahu dulu itu perangkat lunak itu apa sih? Ya. Jadi perangkat lunak itu adalah instruksi-instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan ya. Jadi kita sebagai engineer, sebagai manusia, itu kita ngasih tahu nih ke komputer, dia harus dilajarin dulu. Yang dimana perangkat lunak mencakup seluruh kumpulan program, prosedur, dan rutinitas yang terkait dengan pengoperasian suatu sistem komputer ya. Jadi istilah ini diciptakan untuk membedakan instruksi-instruksi tersebut dari perangkat keras, yaitu komponen fisik dari sistem komputer. Sekumpulan instruksi yang mengarahkan perangkat keras komputer untuk menjalankan suatu tugas disebut program atau perangkat lunak. Nah, di layar kalian akan lihat di sini ada dua. Yang pertama ada sistem software dan yang kedua ada application software. Nah, bedanya apa ini kira-kira? Karena kedua-duanya ini sama-sama perangkat lunak. Kalau sistem software itu adalah software yang dimana dia langsung berhubungan antara program dengan hardware. Jadi dari komputer kalian yang menjalankan hardware-nya itu sistem software. Jadi contohnya itu seperti OS kalian, operation system. Jadi kayak Windows, Linux, dan seterusnya. Yang dimana sistem software ini juga yang menjalankan application software tersebut. Ya, jadi kalau application software itu dia adalah perangkat lunak yang memang langsung bisa digunakan oleh user, yang dimana dia menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan utama kita. Seperti itu. Ya, jadi kalau sistem software itu lebih ke bottomnya ya, ke hardware, yang dimana itu juga menjalankan application software. Seperti itu. Lanjut. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Nah, sekarang kita masuk ke rekayasa perangkat lunaknya. Jadi, berdasarkan referensi dari buku, menurut Pressman, a discipline engineering approach for software development. Kalau menurut Somerville, an engineer profession that applies principle of computer science and mathematics. Menurut Swebook, application of systematic discipline quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. Ya, jadi memang penjelasan tersebut, kalau menurut Pressman, jadi dia itu adalah disiplin ilmu untuk pendekatan pembangunan perangkat lunak, ya, ilmu engineer. Kalau menurut Somerville, profesi engineer yang menerapkan prinsipal ya dari computer science dan matematika. Kalau Swebook, ya, jadi application of systematic ya, jadi sistematik aplikasi. Dasar ilmu quantifiable approach ya. Jadi untuk sampai dari awal pembangunan yang dimana itu membutuhkan requirement kebutuhan dasar yang diambil dari eh, stakeholder ya atau yang mau punya atau yang mau bikin software tersebut, lalu dianalisis, lalu dibuat programnya sampai dia di deployment dan di maintenance atau perbaikan. Nah, sekarang ini saya mau tanya nih untuk ngecek mahasiswa-mahasiswa nih yang kira-kira berdasarkan dari referensi di sini bisa mengambil kesimpulan sendiri nggak? Coba saya panggil Muhammad Nasai Karupan. Coba bagaimana menurutmu berdasarkan dari referensi-referensi ini, apa itu rekayasa perangkat lunak Nasai? Panggilannya Nasai ya? Siapa? Ya, Pak. Oke, coba menurutmu bagaimana ini rekayasa perangkat Eh, lunak itu? di- oke, Pak. Izin jawab, Pak. Jadi, kalau berdasarkan asumsi saya ya, Pak, kalau, rekayasa perangkat lunak itu disiplin ilmu untuk mengelola prosedur, logika, dan juga ada sedikit matematikanya untuk mengembangkan dan memelihara serta menguji perangkat lunak, Pak. Oke, jadi dia eh, membuat, memelihara ya, sampai deployment gitu berarti ya Nasai ya? Betul, Pak. Oke, kita lanjut ya. Berarti paham ini sudah Nasai. Oke, jadi kenapa kita perlu rekayasa kebutuhan? Rekayasa kebutuhan perangkat lunak, kenapa kita butuh? Jadi 40-60% kesalahan yang muncul dari proyek pembangunan perangkat lunak itu dari kesalahan spesifikasi kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan dari software itu penting, yang dimana itu adalah awal dari rekayasa perangkat lunak. Jadi semua perangkat lunak itu pasti memiliki spesifikasi yang dimana mau itu perangkat lunak kecil, yang skopnya kecil ya. Contoh misalnya aplikasi yang kecil itu kayak kalkulator gitu ya, notepad gitu ya. Nah, itu kan aplikasinya kelihatannya kecil, tapi tetap saja dia pasti memiliki spesifikasi kebutuhan. Ya, apalagi aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang besar, ya semacam platform yang kita pakai ini Zoom ini pasti memiliki spesifikasi kebutuhan yang cukup kompleks. Nah, itu ya.
Nah, jadi permasalahan itu biasanya berawal dari spesifikasi kebutuhan, yang dimana terkadang kesalahan asumsi yang dilakukan oleh analis seperti itu ya. Nah, jadi kalian juga harus belajar bagaimana mengenal kebutuhan-kebutuhan. Nah, jadi prinsip dasarnya ada modularitas, abstraksi, reusability, maintainability, dan scalability ya. Jadi kalau modularitas, ketika kalian membuat kebutuhan perangkat lunak, itu harus membagi perangkat lunak itu menjadi bagian-bagian kecil atau modul ya. Tujuannya apa? Supaya mudah dikembangkan, dipahami, dan diuji. Jadi dia bentuknya itu jangan langsung spesifikasinya semua gitu dimasukin. Tapi harus dipecah-pecah. Contoh misalnya ada login, ada registrasi, dan segala macam, itu kalian harus pecah-pecah spesifikasi kebutuhannya. Jadi misalnya kebutuhan autentikasi dan segala macam. Nah, abstraksi itu menyederhanakan sistem ya dengan hanya menampilkan aspek penting dan menyembunyikan detail teknis ya. Jadi sebenarnya di rekayasa kebutuhan di tahap awal requirement itu cukup menggunakan bahasa manusia saja, tidak perlu yang menggunakan kompleks dengan detail teknis. Lalu ada reusability, memungkinkan komponen perangkat lunak digunakan kembali oleh sistem lain dan proyek lain. Jadi maksudnya adalah ketika kalian melakukan requirement, komponen-komponen itu kalau bisa ada proses tahapan pengembangan yang bisa ditambahkan. Lalu ada maintainability, itu perangkat lunak dirancang agar mudah diperbaiki, ditingkatkan, dan disesuaikan. Nah, jadi maksudnya adalah supaya software itu tetap bisa dipakai. Yang dimana kita membutuhkan konsep atau dasar yang dimana bisa membuat software itu tetap kita perbaiki dan kita kembangkan. Lalu ada scalability, sistem itu mampu menangani pertambahan beban atau penggunaan yang dapat mengurangi performa. Nah, ini jadi misalnya untuk website-website ya, dan misalnya kayak Zoom ini ya, di scalability ini maksudnya adalah supaya dia bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, masalah utama biasanya software itu ketika dibangun dipatok misalnya 50 user. Tetapi ternyata dalam perkembangannya itu dia membutuhkan bisa menyanggupi 1000 user. Nah, itu bagaimana caranya kita ketika menganalisis requirement itu supaya bisa ditambahkan. Oke, kita lanjut. Kehidupan perangkat lunak ya. Jadi ini perkenalan juga di realita rekayasa perangkat lunak ya. Jadi tidak hanya teori saja, ini saya berikan beberapa contoh dan pengertian di mana di dunia nyata. Nah, jadi ada yang namanya SDLC ya, yang dimana itu singkatan dari Software Development Life Cycle, yang dimana SDLC ini kerangka kerja ya, yang dimana menggambarkan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, yang kedua itu analisis, lalu desain, implementation, atau implementation ini yang membangun programnya ya, di coding gitu ya, kan pahamnya ngoding ini. Lalu ada di testing dan integration dan di maintenance, yang dimana ini selalu berputar. Kenapa kok berputar, Pak? Nah, secara eh, perkembangan hidup software, kalian kalau mau merhatikan software-software yang ada di komputer kalian itu pasti ada versi-versinya. Ya toh. Contoh misalnya Microsoft Word. Microsoft Word itu sudah berapa kali diganti versinya ya dari tahun ke tahun ada Microsoft Word. Yang paling lama itu Word 2008 ya itu ya. Yang terakhir saya pakai 2008, ada Microsoft 2010. Lalu sekarang itu apa? Microsoft Office apa namanya itu? 36 36 berapa? 361 ya sekarang ya. Nah, itu mereka semua software itu mengalami life cycle di sini. Ya, yang dimana ketika di point maintenance dia sudah stuck, dia pasti membutuhkan pengembangan. Biasanya pengembangannya itu dikarenakan perangkat keras atau perkembangan zaman dari teknologi tersebut sudah advance, jadi butuh proses lagi kembali ke planning awal seperti itu. Nah, jadi tujuannya SDLC ini ya sangat penting ya, karena dapat membantu tim pengembang bekerja secara sistematis ya dan mengurangi resiko kegagalan proyek. Lanjut, di sini adalah profesi yang bisa kalian dalami nanti ketika lulus itu ada analisis sistem ya, menganalisis sistem. Lalu ada software engineer, UI UX designer, dan ada tester. Semua penting. Yang tidak dimasukkan di sini itu biasanya ada yang namanya DevOps developer, lalu ada juga project manager. Nah, tapi kalau kalian mau mendalami sebagai project manager, tidak cukup di mata kuliah ini gitu ya. Nanti ada mata kuliah tambahan yang harus kalian ambil untuk mendalami project manager, tapi dasarnya di sini. Seperti itu. Nah, tantangan RPL rekayasa perangkat lunak ya. Ya biasanya itu yang pertama itu perubahan kebutuhan pengguna. Kalau kalian misalnya mencari kebutuhan dari stakeholder gitu ya. Ketika kalian sudah analisis, sudah kalian desain, kalian buat UML-nya atau Unified Modified Language gitu ya. Ternyata stakeholder atau yang membuat apa yang ingin membuat program tersebut merubah. Nah, itu report itu. Kalian harus analisis dari awal lagi dan desain ulang lagi. Lalu ada kompleksitas sistem, keterbatasan waktu dan biaya, kualitas dan keamanan, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar tim ya, kesulitan pengujian dan pemeliharaan. Nah, ini nomor 6 ini yang paling sering biasanya di organisasi yang membuat program. Ketika mereka melakukan pembangunan, itu pengujiannya kurang dan pemeliharaannya kurang. Langkah awal kesalahannya itu biasanya dokumentasi dari kebutuhan pengguna itu kurang atau tidak ada malah. Nah, itu ya. Lalu ada yang terakhir tuntutan skalabilitas dan ketersediaan ya gitu ya. Oke. Nah, dari standar
pembangunan perangkat lunak dan di industri, itu biasanya mereka menggunakan model SDLC, waterfall, iteratif atau incremental ya. Lalu ada agile yang termasuk Scrum ya. Lalu ada spiral. Nah, jadi yang paling umum itu biasanya waterfall. Kenapa? Karena dia tahapannya sangat mudah. Kalau incremental ini secara bertahap biasanya cocok yang kalian tahu itu mungkin prototyping gitu ya. Lalu ada agile atau Scrum. Nah, ini yang paling populer. Kenapa? Karena biasanya ini digunakan untuk software-software yang selalu bertambah dan berubah. Nah, kalau spiral ini dia biasanya kurang lebih kayak agile, tapi dia itu ada tahapan evaluasi risiko ketika di setiap iterasi. Nah, semua software itu sudah didasari dengan standar kualitas yang dikeluarkan oleh ISO 25010 ya. Ya, ini jadi kalau kalian nanti mengembangkan perangkat lunak, kalian harus menggunakan dasar dari ISO ini. Jadi kalau kalian tidak menggunakan ISO ini, jadi aplikasinya ora ISO, gitu ya. Nah, ini standar dunia ya, jadi harus dipakai. Nah, nanti juga ada akreditasinya itu. Nah, sampai sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan, yang ingin bertanya, acungkan tangan ya. Oke, silakan. Ada yang bertanya nih, Angela, Katrina, panggilannya Angel ya? Silakan Angel. Pak mau bertanya, Pak, izin Pak mau tanya. Ya, Kan tadi silakan. kan tadi di tantangannya itu kan ada dibilang tuh Pak, kalau misalnya stakeholder itu kadang suka ubah-ubah keinginan tuh. Sama ada juga batasan waktu sama kendala biaya juga Pak. Misalnya nih Pak, kita kan lagi drawing dari proyek Pak. Terus Hmm. besok kita jadi kalau stakeholder itu kayak ganti-ganti terus gitu Pak, ganti-ganti kemauan. Pas kita sudah membangun sistemnya itu gimana ya Pak ngadepinnya biar jangan sampai proyek kita itu telat gitu Pak. Sama Oke. biar kualitasnya tetap terjaga. Oke, terima kasih Angel ya, walaupun sedikit putus-putus ya, tapi saya pahami ini pertanyaannya. Jadi Angel ini bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya ketika kita membangun perangkat lunak, stakeholdernya itu melakukan perubahan-perubahan requirement gitu ya? Iya Pak. Nah, jadi kita ya harus membuat requirement management ya, yang dimana kita itu harus menentukan metode yang cukup tepat ya. Jadi kita analisis dulu nih, stakeholdernya ini aplikasi yang mau dibuat itu skopnya seperti apa dan tipenya seperti apa. Kalau misalnya ternyata aplikasinya selalu berkembang dan membutuhkan perubahan yang cepat, nah kita bisa memilih menggunakan metode agile atau Scrum, yang dimana ini akan membuat sprint ya. Sprint itu pengerjaan. Sprint itu biasanya ditentukan 1 minggu. Nah, ketika kita selesai sprint, itu nanti kita bisa melakukan evaluasi dengan stakeholdernya. Nah, gitu. Jadi kita ketika memiliki tantangan tersebut, kita harus berpikir nih, bagaimana kira-kira nanti kita menanggulanginya. Mungkin itu ya, Angel ya. Terjawab ya? Oke. Berarti ntar kalau yang kayak gitunya di-establish di awal ya Pak, berarti harus Ya, di jadi awal ya. kita harus tentukan dulu dari awal, jangan sampai kita kecolongan. Nah, Kenapa? kalau misalnya Karena kayak kalau kita kecolongan ya, Angel, kita itu akan yang pertama memakan waktu. Lalu yang kedua memakan biaya. Nah, biaya ini yang paling penting. Salah satu kehancuran dari pengembangan perangkat lunak itu kalau biayanya ini yang membengkak. Kalau waktu yang bertambah otomatis biayanya membengkak gitu. Oke. Cukup ya, Angel ya? cukup Pak, cukup. Thank you Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Kita buka 3 aja pertanyaan. Oke. Ada Rizky Irswanda. Silakan Rizky. Apa yang ingin ditanyakan? Sebelum itu suara saya jelas aja nggak, Pak? Oke, jelas Rizky, aman. Saya izin bertanya nih, Pak. Nah, kenapa pada saat fase perancangan sebuah aplikasi ataupun sistem, itu kita harus ribet-ribet yang namanya membuat berbagai macam model UML nih? Hmm. Emangnya kalau kita ngelewatin tahap pembuatan UML tersebut, emang kedepannya bisa nimbulin masalah baru gitu pada saat fase development? Dan bukannya kalau kita langsung skip ke fase development tanpa membuat UML tersebut terlebih dahulu bisa lebih cepat nggak sih, Pak, kelarnya? Nah, Oke. kira-kira ada dampaknya nggak, Pak, kalau kita langsung skip gitu? Dan ada contoh nyatanya nggak? Oke. Baik. Jadi terima kasih pertanyaannya Rizky ya. Jadi Rizky ini bertanya, butuhkah kita rekayasa kebutuhan itu membuat UML atau desain-desain? Itu kan biasanya kalau kalian di mata kuliah sebelumnya itu ada namanya kayak use case apa sorry, iya flowchart ya, flowchart. Nah, nanti di sini kalian akan belajar mendesain dari requirement tersebut menjadi UML. Jadi ada use case, ada activity diagram, sequence diagram seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat langsung ngoding itu kayaknya lebih cepat deh, ya toh. Nggak butuh tuh Harusnya. bikin-bikin desain-desain itu untuk apa gitu kan ya. Nah, ketika kalian meng-skip atau melewatkan tahapan analisis requirement dan UML pembuatan desain, setelah aplikasi tersebut selesai, itu akan muncul masalah. Yang dimana yang pertama kekurangan dokumentasi. Ketika ada terjadi perubahan atau ada terjadi evolusi, nanti ada evolusi kalian belajar, dokumen tersebut dibutuhkan, desain tersebut dibutuhkan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, ketika kalian tidak membuat desain, otomatis nanti pasti akan memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena kalian sambil ngoding, sambil mikir. Ketika tidak direncanakan sebelumnya, itu pasti akan berantakan. Contoh misalnya nih, kalau kalian pernah melihat orang bangun rumah nggak? Coba kalau rumah itu dibangun nggak pakai gambar, jadinya kayak apa itu?
Kan bangunnya dilihat gambar dulu kan ya. Kalau nggak ya roboh itu kalau nggak dihitung dan dicermati betul-betul dari awal. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, Rizky ya. Terjawab ya. Ya, terima kasih Pak, terjawab. Oke, lanjut terakhir ya, 3 pertanyaan saja. Ya, silakan Andrew Arif. Wah, ini kayaknya Andrew sama Nasai lagi di luar angkasa ini. Apakah satu pesawat ini? Halo Pak, kedengaran nggak Ya, suaranya? kedengaran Andrew. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih Pak, Ya, misalkan saya ingin ngembangin aplikasi marketplace. Nah itu yang targetnya bisa dipakai 100.000 misalnya, user aktif untuk tiap harinya. Nah dari awal pengembangan ini, kira-kira apa aja Pak yang perlu dirancang? Biar hmm, aplikasinya tetap stabil dan oke. nggak jebol, misalnya pas trafficnya lagi banyak. Hmm, Itu ya, aja sih Pak. oke. Terima kasih Andrew, pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini langsung ke contoh di dunia nyata ya. Memang lagi rame nih pengembangan marketplace gitu ya. Nah, jadi memang ketika kita mau menganalisis, itu kita harus tahu concurrent user atau pengguna yang sedang berjalan apa yang menggunakan bersamaan dan total penggunaan itu memang kita harus analisis yang dimana minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kenapa? Karena kalau kita tidak menganalisis tersebut, otomatis kan orang ini menjalankan bisnis ya. Ketika aplikasi itu tidak bisa dijalankan, otomatis bisnisnya itu turun gitu kan ya. Income-nya harusnya berapa, karena tidak bisa diakses, income-nya jadi turun berapa. Nah, jadi kita memang harus menerapkan, ya tadi saya ada jelaskan, juga di situ ya, scalability dan modularitas. Jadi ketika kita membuat aplikasi tersebut, kita harus pahami dulu nih, bagian mana yang memang bisa berpengaruh kepada tingkat penggunaannya, usernya berapa. Nah, di situ kita harus pahami dulu software tersebut. Kita harus gali terus itu. Nah, lalu cara yang kedua adalah kita harus analisis non-fungsionalnya. Nah, ini sebenarnya nanti di mata kuliah pertemuan selanjutnya. Jadi non-functional requirement itu harus kita analisis, yang dimana biasanya non-fungsional itu lebih ke dalam analisis dari ketahanan atau cara bekerja dari sistem tersebut, bukan bukan dari programnya juga, tapi di luar dari program yang mendukung. Contoh misalnya server. Lalu misalnya service-service yang menyimpan database-nya seperti apa. Lalu kita harus tentukan algoritmanya. Contoh misalnya algoritma sortingnya seperti apa, algoritma pencariannya seperti apa. Karena dua desain algoritma tersebut sangat berpengaruh dalam concurrent user atau user yang sedang berjalan atau yang menggunakan bersamaan. Seperti itu, Andrew. Baik, terjawab semua ya. Oke, terakhir. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut, kita post test dulu. Ini sudah saya jelaskan nih, silakan post test. Saya bukakan dulu eh, post testnya ya. Oke, saya share. Oke, silakan join di akhir perkuliahan kita ini di post testnya. Oke, sudah semua ya? Kita mulai, silakan. 1, 2, 3. Wih, nomor 1, nomor 2 tidak tergantikan ya. Memang ini jago ini kayaknya. Top scorer. Nah, ini yang naik ini Zahra. Wah, luar biasa Zahra. Selamat Zahra ya. Oke. Oke, sampai sini aja telepon kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pertemuan kita hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.